Halo Sobat Sehat Panti Waluyo yang ada di rumah dan ada di mana saja. Selamat pagi, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Saya Arinda akan menemani Sobat Sehat semuanya untuk berbincang-bincang mengenai kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas mengenal lebih jauh mata minus. Nah, ini kali ini sudah hadir bersama kita Dr. Yunike Amelina Lahagu, spesialis mata. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Mbak Rita. Gimana kabarnya dokter? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Ya, kami berharap juga semuanya sobat sehat juga sehat dalam lindungan Tuhan. Apalagi di masa COVID seperti ini, kita harus jaga kesehatan. Terlebih lagi juga harus melakukan 4M yang sudah disarankan oleh pemerintah, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, memakai masker, dan juga menghindari kerumunan. Oleh karena itu, kita juga selalu memberikan stigma kepada masyarakat juga bahwa rumah sakit kita itu aman. Rumah sakit Panti Waluyo Surakarta itu aman karena sudah melakukan berbagai protokol kesehatan dengan ketat. Oleh karena itu, sobat sehat semuanya yang akan ke rumah sakit Panti Waluyo dijamin aman, silahkan datang dan tetap memakai masker dan menjaga jarak, begitu ya dokter ya. Betul. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kali ini mengenai mata minus. Oh, tetapi sebelumnya saya juga mengundang sobat sehat semuanya jika mau bertanya atau mau beratensi, mau kirim salam, mau kirim apa aja, kirim makanan juga boleh. Itu bisa langsung ke kolom komentar. Kalau kirim makanan bisa langsung ke lantai 3 di gedung rawat jalan. Promosi ya. Iya dokter, kali ini kita akan membahas mengenai mata minus dan kebetulan kita berdua ini minus ya dok. Jadi kita membahas diri. Iya, kita mau ini curhat ya. Oke dokter, mata minus itu seperti apa dan sebenarnya apa yang menyebabkan mata minus? Oke ya, terima kasih Mbak Rinda. Jadi mata minus ya, kalau kita berbicara tentang mata minus, mungkin kita nggak bisa terus yang kita ambil cuma mata minus gitu ya. Jadi mungkin saya mau menceritakan secara singkat untuk gambarannya. Kerusakan atau kondisi-kondisi kelainan refraksi pada mata. Oke. Jadi refraksi itu apa? Gini, refraksi itu biasanya kalau teman-teman bapak ibu gitu tuh pakai kacamata, dikoreksi sama di optik atau di dokter spesialis mata kayak gitu yang dipakai lensa-lensa itu namanya pemeriksaan refraksi. Oke. Jadi, nah refraksi itu dia itu yang paling banyak dan paling sering dialami oleh usia yang sekarang ini nih, apalagi kan sekarang kan teknologi banget nih, apa-apa kan dilihatnya pakai gadget, pakai laptop gitu, itu memang mata minus. Kita bilangnya mata minus, jadi dia pakainya lensanya lensa negatif, lensa minus gitu. Terus yang kedua yang perlu kita tahu juga ada yang namanya mata yang dia dengan lensa plus, yang kita bilang hipermetrop itu ada gitu, tapi memang itu tidak sebanyak insidennya pada mata yang minus. Oke, gitu. Berarti terus, lebih banyak yang minus ya malahan. Terus yang ketiga yang sering sekali juga ini karena kondisi penuaan itu mata plus gitu, jadi pakainya lensa-lensa plus tapi untuk yang jarak dekat biasanya untuk baca. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang mata minus, dia itu banyak faktor ya. Jadi minus itu aja jenisnya aja ada banyak kayak gitu kan. Ada yang jenis yang dia minusnya tergolong yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Terus nanti dari segi bola mata itu ada yang minusnya itu yang fisiologis, ada yang minusnya kita bilang istilahnya apa patologis kayak gitu. Jadi memang sangat luas sekali sih sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang mata minus secara detail gitu kan. Nah, cuman yang penting sekarang itu kan kok bisa sih matanya minus? Benar, gitu kan, karena anak kecil pun juga ada yang sudah pakai kacamata dan itu kacamata minus. Sebenarnya itu adakah genetik yang menyertai ataukah memang gaya hidup begitu dok? Ya, jadi mata minus itu untuk dua hal itu sangat mempengaruhi. Jadi memang kalau dari genetik itu kan hubungannya dengan keturunan. Biasanya kalau orang tuanya itu dia mata minus seperti saya gini, saya juga harus lebih aware ketika nanti anak saya bisa jadi minus juga. Itu bisa ada hubungannya. Itu bisa ya? Genetik itu ada hubungannya. Terus
Yang kedua, kalau dari gaya hidup itu sangat berhubungan juga. Apalagi sekarang itu kondisi di mana kita banyak aktivitas indoor, disarankan untuk tidak keluar rumah kalau tidak penting, kayak gitu kan. Itu sangat mempengaruhi terjadinya mata minus pada anak-anak, kayak gitu. Karena hubungannya mata minus dia juga dengan pertumbuhan bola mata. Nah, bola mata itu dia bertumbuh sampai umur kurang lebih 18 tahun. Sehingga kalau ditanya, "Dok, mata minus bisa nambah?" Bisa. Kalau untuk anak-anak yang kurang dari 18 tahun. Kalau yang lebih dari 18 tahun, apakah bisa ada kenaikan nambah itu tadi, Dok? Minusnya nambah gitu? Kalau untuk jenis minus yang tadi saya bilang patologis atau dia ada kondisi khusus, bisa. Gitu. Tapi kalau untuk orang dewasa seperti itu hampir tidak sih. Sangat jarang, karena bola matanya kan kalau minus itu dia bola matanya memanjang. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau udah dari 18 ya udah dia nggak bertumbuh lagi bola matanya. Oh iya, kalau manjangnya gitu ke atas kayak kucing dong. Enggak ya? Nanti jadi Catwoman. Enggak ya, Dok? Oke, kalau seperti itu artinya umur 18 tahun ke atas itu sudah berhenti, tidak ada penambahan gitu ya, Untuk Dok? kondisi-kondisi mata minus yang dia fisiologis atau yang kita nggak bilang ini normal ya, tapi kondisi mata minus di mana dia itu tidak ada kelainan kondisi khusus yang lain, itu 18 tahun itu normalnya dia sudah berhenti untuk bola mata itu. Gitu. Tapi ada kemungkinan naik juga ya, Dok ya? Oh, naik pun biasanya nggak signifikannya gini, karena pemeriksaan mata itu kan ada faktor subjektif, gitu loh. Jadi kalau hanya naik, kok Dok saya kemarin -1, sekarang kok -125, kayak gitu tuh enggak signifikan sekali. Oh, karena naiknya 1 atau 2 gitu ya. Biasanya kita bilang signifikan tuh naiknya bisa sampai 2, apalagi sampai lebih dari 2, kayak gitu kita bilang oh ini naik. Gitu. Tapi kalau hanya 1/4, setengah gitu, itu bukan kenaikan sih. Baik, kalau misalnya 1/4 terus bulan kemudian 1/4 terus bulan kemudian 1/4 gitu, bermasalah atau enggak itu, Dok? Harus di cross check dengan ininya saraf matanya. Dengan retina. Maksudnya kita kan ngomong ada saraf mata namanya retina, gitu itu harus di cross check. Terus kalau misalnya tiap bulan kok ada naik 1/4 tuh harus dilihat juga periksanya waktu itu di mana. Jangan jaraknya beda, alatnya. Maksudnya alatnya biasanya standar ya, cuman kadang kan ada yang jaraknya berapa, walaupun semuanya standar, cuman kadang kan tempat pun ada pengaruh, bisa pencahayaan atau gimana gitu sangat berpengaruh. Jadi memang lebih baik kalau pemeriksaan juga harus di tempat yang sama gitu atau seperti apa, Dok? Lebih baik sih. Gitu ya. Ini sih. Walaupun sebenarnya semuanya ada standar sih, cuman kadang-kadang kalau sama itu kan kita bisa lebih membandingkan. Membandingkan dari kondisi yang lalu gitu ya. Nah, kalau mata minus itu sendiri kan tadi nambah, ada yang patologis juga. Seberapa bahaya kalau misalnya kita punya minus yang banyak gitu, Dok? Jadi minus yang banyak gitu ya. Jadi kalau kondisi-kondisi yang patologis tuh ya mengancam sih. Jadi mengancam penglihatan gitu ya. Jadi dia memang bisa jelek-jeleknya kan kalau penglihatan tuh yang paling mengerikan kan buta ya. Bisa, cuman insidensinya memang tidak banyak gitu sih. Cuman biasanya yang paling berpengaruh ya di kualitas hidup, gitu kan. Jadi harusnya aktivitasnya dia lebih bebas. Bagaimana kalau kacamatanya tebel? Ini kan ada kondisi nggak nyaman, terus nanti ada kondisi-kondisi lain yang menyertai, lebih bisa terjadi katarak pada ini kayak gitu-gitu, glaukoma seperti itu. Kalau untuk kondisi-kondisi minus yang apalagi yang patologi. Jadi ada resiko kebutaan, glaukoma, bisa sampai situ ya, sampai di situ ya, Dok. Nah, kami juga terus mengundang sobat sehat semuanya yang akan beratensi ingin bertanya lebih dalam mengenai mata minus. Mungkin banyak sekali di luar sana yang banyak pertanyaan-pertanyaan yang ini tuh sebenarnya bener nggak sih? Kayak ini, Dok, saya tuh kepikiran kalau misalnya kita sudah semakin tua kan kita jadi bukan minus lagi tapi plus ya, Dok. Nah, itu bisa dikurangin nggak sih, minusnya dikurangin jadi plus? Kan kayak matematika -3 tambah 2 -3 plus 2 jadi -1 gitu. Bisa seperti itu atau seperti apa, Dok? Kalau dari logika itu bisa. Jadi kan gini, dia kan minus tuh, minus kan dia udah panjang bola matanya. Kalau plus itu dia mekanismenya itu di otot bola matanya. Jadi otot bola matanya mengalami kekendoran. Jadinya plus kayak gitu. Nah,
kadang-kadang memang nggak kadang sih, sering memang ada yang jadi terkompensasi. Gimana itu dok? Malah dia pakai buat bacanya itu dia nggak butuh kacamata karena dia basicnya udah min. Kayak gitu. Cuman kan kalau plus itu dia kan paling maksimal itu kan sampai plus 3 gitu. Jadi kalau misalnya dia minusnya sampai lebih dari 3 ya kemungkinan tetap butuh kacamata. Gitu ya. Kayak gitu. Ya berarti masih bisa seperti itu juga ya. Masih bisa. Jadi itu bukan berarti terus dok kok saya jadi sembuh. Bukan sembuh ya, tetapi tapi mengidap yang lain. Degeneratif itu ya dok ya. Baik dok, mungkin itu ada pertanyaan tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu deh. Nah, ini berarti tadi kalau misalnya ngomongin soal sembuh, itu bisa nggak sih sembuh kalau minus itu dok? Sembuh ya, sembuh itu kalau minus itu kalau saya langsung jawab tuh nggak bisa. Nggak bisa ya? Jadi sembuh apalagi terus dengan obat, minum loh. Minum obat, terus ada tes. Yang ditetes betul. Bilang ini nanti diklaim bisa menyembuhkan mata minus, ya non sewu. Kalau dari kami, dari ini nggak bisa gitu. Jadi minus itu tapi bisa dilakukan tindakan untuk supaya dia tidak memakai kacamata tuh bisa. Nah itu tindakannya apa dok? Tindakannya itu yang paling sering kita dengar itu kan plastik ya pasti ya. Itu kan udah sering banget tuh dengar ya tindakannya sejenis itu. Jadi dengan laser terus intinya ada tindakan operasi di situ, operasi kecil sih ya. Nah itu supaya tidak memakai kacamata lagi. Nanti disesuaikan biasanya. Nah kalau misalnya ini dok, ada juga yang mungkin bertanya soal kalau ibu yang melahirkan itu tuh kan kadang-kadang harus ngeden gitu kan dok. Kalau minusnya banyak itu lebih berbahaya untuk mata. Apakah itu benar gitu dok? Itu mitos. Itu mitos. Jadi ada itu sering sekali memang ditanyakan ya. Terus beberapa penelitian dan banyak jurnal juga itu dia tidak ada korelasi yang erat antara ibu melahirkan normal dengan mata yang minus. Gitu. Jadi persepsinya gini, mata minus itu, jadi biasanya kalau orang-orang dengan mata minus karena tadi saya bilang bola matanya itu panjang, dia ada resiko untuk terjadi robekan retina memang. Tanpa dia harus hamil atau tidak, tanpa dia melahirkan secara normal atau tidak, sudah ada resiko itu. Kayak gitu. Nah terus nanti kalau misalnya dia melahirkan normal, ada mekanisme mengejan dan lain-lain, ada hubungannya nggak? Selama ini penelitian tidak berhubungan ya. Kayak gitu loh. Jadi itu terus nggak memperparah resiko terus jadi robek retina gitu, enggak. Itu nggak ada hubungannya secara secara ilmiah gitu, nggak ada. Jadi dilalah kok misalnya ada robekan retina kayak gitu, kok dilalah ngapa sih habis melahirkan kayak gitu. Itu tidak bisa dihubungkan karena sebenarnya ibu ini pun sudah ada faktor resiko untuk terjadi robekan retina itu. Nah, tidak ada hubungannya ya sebenarnya dok ya, tapi punya resiko dulu sebelumnya. Cuman memang catatan aja, kalau memang ingin memastikan saraf matanya itu sehat atau enggak, apalagi dia minusnya yang kategori minus lebih dari 6, memang lebih baik diperiksa dulu. Gitu. Karena kan bisa kita lihat sarafnya itu sudah mulai menipis atau belum atau enggak. Jadi bisa lebih ngerti kondisi saraf matanya yang sekarang gimana, tidak ada salahnya gitu loh. Diperiksakan dulu. Iya, benar. Ya daripada nanti juga beresiko terus ada memperparah kondisi begitu ya dok ya. Oke dok, kita akan menjawab pertanyaan dari Sobat Sehat dari @Mikael Dok, saya memakai kacamata minus silinder. Kenapa ya kok tingkat kemiringan saya cepat sekali berubah? Tingkat kemiringan ya. Nah biasanya 6 bulan harus ganti kacamata karena silindernya berubah. Faktornya kenapa ya dok? Nah ini sudah sampai silinder juga. Kadang ada variasinya ya dok ya. Minus sama silinder gitu. Nah monggo dokter. Jadi silinder kalau kita berbicara tentang silinder itu dia hubungannya itu tidak dengan pertumbuhan bola mata. Jadi kalau pertumbuhan bola mata itu kan tadi minus plus gitu kan. Kalau silinder itu dia hubungannya sama kornea. Aduh ini nggak ada ininya, nggak ada. Iya. Bayangkan masing-masing membayangkan mata ya. Iya. Kita bayangin bola mata ya. Bola mata itu kalau kita lihat ini di depan ini kan ada bening-beningnya itu loh, kacanya itu loh. Nah itu namanya kornea.
kornea itu kalau dipangkas itu dia bentuknya lengkung. Nah, kelengkungan yang horizontal itu gini ya, horizontal sama yang vertikal. Kalau ada nggak ketemu itu tuh jadi silinder. Makanya silinder itu dia hubungannya sama aksis atau sudut, karena dia nyesuaiin kelengkungan korneanya itu. Nah, kalau memang faktor untuk silindernya itu dia kok kayaknya mungkin kemiringan itu mungkin aksisnya ya, jadi derajatnya itu mungkin ya. Nah itu memang harus dicek dulu. Jadi nanti kita lihat kelengkungan korneanya itu sebenarnya berapa sih, itu pakai mesin memang. Jadi kita lihat kalau normal itu antara 42 dan 42 harusnya gitu kan, jadi 0 derajat kan. Ketika nanti ada misalnya 42 sama 45 bagaimana gitu kan ada beda di situ. Nah itu yang jadi aksisnya gitu. Jadi memang harus di follow up lebih lanjut sih kalau seperti itu. Nah itu kenapa ya dok? Ada faktor apa kenapa kalau misalnya minus itu kaitannya sama silinder gitu? Jadi kalau itu bisa ya itu dari lahir bisa, terus jadi itu dia lebih ke anatomi matanya sih. Anatomi matanya. Terus kalau yang grade-nya sampai yang berat itu misalnya kita sebut ada kondisi namanya keratokonus itu nanti kalau misalnya itu udah grade yang berat lagi. Jadi itu hubungannya lebih ke anatomi matanya kayak gitu sama air mata. Kadang air mata itu kan nempel tuh langsung di kornea ini kan. Nah itu ada pengaruhnya juga bisa. Gitu. Jadi banyak faktor sih kalau silinder juga. Iya benar-benar. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas mengenai silinder juga ya dok ya. Bisa ya. Ya tergantung nanti sobat sehat mau bahas mengenai apa nih soal mata ini, karena banyak sekali juga mata walaupun kecil tapi berpengaruh juga, karena kadang kalau pusing gitu di sekitar mata juga aduh kenapa ini gitu kan ya. Oke dok, kita jawab lagi ya dari @lily265. Dok, apakah mata minus bisa disebabkan oleh asam lambung yang naik? Makasih dokter, monggo. Tidak bisa ya. Nggak bisa. Jadi mata minus itu sejauh ini saya tahu itu tidak ada hubungannya dengan korelasi asam lambung yang naik sih. Jadi kalau asam lambung ya mungkin lebih ke jadi nggak nyaman, ininya kan terus otomatis jadi pusing apa gimana gitu bisa. Cuman kalau terus ngaruh ke mata minusnya tidak ada hubungannya. Mungkin jadi, waktu asam lambung naik jadi pusing gitu ya di sekitar mata. Nggak ada ya hubungannya ya dok ya? Hubungannya nggak ada. Baik, itu sobat sehat bisa dicermati soal hubungan antara asam lambung dengan minus tadi. Nah dok, kalau misalnya untuk perawatannya sendiri dok, mata minus itu sendiri harus dirawat seperti apa supaya nggak naik, atau mungkin ada pijat-pijat khusus gitu untuk mata yang bisa merelakskan gitu, atau harus dikasih apa gitu? Jadi kalau untuk mata minus, apalagi dia minus yang tergolong tinggi atau sedang tinggi lah, sedang tuh kita batasannya 3, tinggi itu 6, minus 3 sama minus 6. Itu kalau misalnya dia sudah usia dewasa gitu kan, misalnya lebih dari 18 tadi, itu mungkin bisa dicek tiap 2 tahun, enggak apa-apa. Maksudnya atau misalnya keluhan tidak nyaman bisa dicek gitu. Cuman kalau untuk anak-anak apalagi yang kurang dari 18 dengan kondisi mata yang tinggi kayak gitu lebih baik dicek tiap tahun. Terus tapi nanti kalau misalnya dari dokter menyarankan kok ini harus cek tiap 6 bulan gitu ya enggak apa-apa, karena kondisi-kondisinya sangat bervariasi tiap orang. Beda-beda ya. Itu ya, jadi kalau mata minus ya memang lebih baik check up rutin terus biar dilihat secara keseluruhan kayak gitu-gitu. Terus kalau untuk yoga atau apa ya namanya untuk perawatan pijat gitu. Untuk mata itu ya monggo aja sih nek saya kayak gitu. Selama tidak ada manipulasi atau tidak maksudnya nggak nyampe yang begitu ekstrim gitu tuh. Untuk mata sih monggo-monggo aja. Dipijat gitu nggak masalah ya dok ya? Kan pijatnya kan juga nggak kayak pijat tangan ya. Ya kan dicolok-colok nanti dokter. ya boleh aja, itu kan maksudnya itu silakan aja kayak gitu. Tapi yang tidak saya sarankan ya kalau misalnya harus netes mata tanpa pengawasan, tanpa konsultasi tidak saya sarankan. Cuman kalau hanya untuk relax, eye massage apa gimana gitu, selama enggak ekstrim apa gimana gitu sih
oke aja. Itu kan nanti fungsinya kan untuk relaksasi gitu, Iya, kayak gitu. Tapi itu tidak menyembuhkan minus loh. Jadi itu hanya untuk kenyamanan aja. Oke, bener sih, karena kalau minus itu kadang-kadang pusing sih dok. Maksudnya kadang merasa matanya tuh lelah gitu. Iya nggak sih? Enggak ya? Enggak. Aduh, mata lelah itu dipengaruhi kebiasaan. Oh, oke. Yang pertama lebih ke kebiasaannya. Yeah. Jadi misalnya di depan komputer terus, nggak ada jeda kayak gitu kan, otomatis kita jadi nggak nyaman gitu. Iya bener juga sih. Nah itu kebiasaan-kebiasaan. Nah kalau misalnya ini dok, kalau misalnya harus tidur, nah tidur itu sebaiknya mati lampu atau lampunya dinyalain gitu? Tidur ya, kalau tidur itu sama aja sih. Maksudnya ada yang ngomong kalau misalnya tidur terus lampunya tetap nyala, namanya nggak tidur kayak gitu, alam bawah sadar kayak gitu. Iya bener-bener. Jadi mungkin kalau dari segi medis atau dari segi anatomi hubungannya sama mata dengan sinar. Jadi kalau mata itu kena sinar, dia itu cenderung pupilnya itu mengkerut gitu ya, namanya. Jadi lebih nutup gitu ya? Cenderung nutup, tapi bukan matanya ya. Iya, pupil namanya itu untuk jendelanya itu cenderung mengkerat. Nah terus kok kadang dianalogikan jadinya nggak istirahat, aktivitas terus kayak gitu kan matanya. Sebenarnya enggak sih, tidak berhubungan juga kayak gitu. Jadi itu lebih ke kebiasaan aja. Ada yang terbiasa. Tapi mungkin kalau dari segi persepsi ke otak apa gimana gitu saya kurang tahu. Mungkin kalau dengan yang penglihatan redup itu kan manusia itu kan alaminya kan kalau malam memang istirahat gitu kan. Jadi ya lebih baik ya disesuaikan dengan alamiahnya manusia aja. Kalau malam, kalau mau tidur ya padamkan lampu. Oke. Nah itu lebih ke alamiahnya ya, bukan anatominya gitu ya dok ya. Oke dok. Nah mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, kami mengajak Sobat Sehat semuanya untuk mengunjungi channel YouTube RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan nih untuk live-nya kita, masih bisa dikunjungi di IGTV kita di @rspantiwaluyo_Surakarta. Dan juga ini dok, kita ngomongin masalah kesehatan mata. Kita ada paket medical check up khusus untuk mata. Jadi paket medical check up ini pemeriksaannya meliputi konsultasi dengan dokter spesialis mata, Dokter Yunike, lalu pemeriksaan tajam penglihatan, bisa menentukan Anda rabun jauh atau rabun dekat atau dekat di hati gitu ya. Terus pemeriksaan kacamata, pemeriksaan buta warna, dan juga screening glukoma. Nah ini bisa banget medical check up mata ini penting sekali untuk kita ternyata ya, seperti saya yang sudah minus ini tetapi otaknya nggak minus sih. Untuk saya yang minus ini, jadi kayaknya penting banget deh. Kita tuh telat gitu loh, dulu waktu remaja tuh masih menghabiskan waktu untuk nonton gadget gitu, sekarang udah menyesal gitu. Jadi sebelum menyesal, silahkan medical check up mata di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta hanya dengan Rp225.000. Nah gitu ya dokter, terima kasih sekali dokter untuk kesempatannya. Oh masih ada yang mau bertanya dok? Masih ada yang bertanya nih ya. Tapi kita juga tetap menyarankan kepada Sobat Sehat semuanya, tadi kan sudah dibahas juga soal pijat mata. Nah masa pandemi kan juga kita harus hati-hati ya dok ya, kalau misalnya mau pijat mata di tempat-tempat di spa misalnya gitu, juga kita harus berhati-hati. Benar atau enggak, karena kan mata juga salah satu tempatnya nanti virus masuk kan ya dok ya. Jadi memang salah satu port the entry itu maksudnya jalannya masuk. Nah gitu. Salah satu ya, mata, mulut, sama hidung. Oh yang ada jaringnya, apa sih namanya, mukosa. Jadi ada yang lembek-lembeknya gitu ya dok ya. Itu virus air gitu, lembek-lembek air itu virus suka masuk. Makanya itu kita tuh pakai face shield juga, pakai masker supaya tidak saling menularkan, saling menjaga satu sama lain gitu. Jaga jarak. Nah ada yang jaga jarak betul. Ada yang bertanya lagi, Karen Anggi. Dok, kalau jarang menggunakan kacamata, apakah bisa menambah minus? Nah, ini mungkin kasus dia sudah minus, tapi dia jarang menggunakan kacamata, gitu dok. Oke, bagus nih. Ini ya. Jadi kalau misalnya untuk yang kacamata, apakah bisa menambah minus kalau nggak pakai?
Bisa dengan catatan. Jadi seperti yang tadi itu, kalau anak-anak kurang dari 18 dia masih ada bisa, maksudnya minusnya masih bisa nambah. Salah satu terapinya kan harus pakai kacamata. Biar nggak nambah. Benar. Kalau misalnya dia lebih dari 18, terus misalnya minusnya nggak yang patologis, dia nggak dipakein kacamata, kemungkinan besar sih tidak nambah. Oh gitu ya. Ya segitu saja, cuman kalau minusnya udah lebih dari 2 tuh biasanya kan untuk apa-apa. Bener, nggak mungkin kalau lebih dari 2 tuh tanpa kacamata tuh susah banget. Sekali. Nanti kita dikira sombong dok kalau di jalan. Ih nggak nyapa, ternyata kita nggak kelihatan dok. Itu penting daripada kalau naik kendaraan ada apa-apa kita lihat. Bahaya banget. Iya benar, makanya kalau misalnya lihat orang tuh mukanya rata gitu loh, semuanya mukanya ternyata minus. Aduh, minus juga ini. Nah ini ada satu lagi, oh tadi dari @Yehezkiel Rudi. Nah ini dari Karen Anggi. Main gadget atau membaca sambil tiduran bisa menambah minus nggak dok? Bisa. Nggak, saya tidak mau melancangi, tapi saya sering begini dan minus saya itu nambah terus. Jadi kembali lagi ke tadi ya, kalau misalnya kayak yang pertumbuhan bola matanya tuh masih nambah, ya dia nggak pakai kacamata alias tidak diterapi, dengan habit atau dengan kebiasaan dia suka baca deket, apalagi tiduran, posisinya nggak proporsional kayak gitu, sangat bisa menambah mata minus. Untuk yang anak-anak, lebih ke anak-anak. Cuman kalau misalnya untuk orang dewasa dengan dia tidak ada kondisi khusus matanya, hanya murni dia karena mata minus, nambah pun saya nggak bisa bilang nambah. Jadi itu lebih ke matanya jadi cepet capek, terus jadi mata kering, kayak gitu-gitu, terus matanya jadi nggak nyaman, terus ketika diperiksakan kok dia kesannya jadi nambah, kayak gitu loh. Gitu ya. Cuman kalau nambah terus jadi minusnya nambah terus, kemungkinan besar sih enggak, kecuali ada kondisi khusus. Ya itu pentingnya medical check up tadi ya dok. Lebih dicek upin dulu aja. Iya, bener dicek upin dulu aja dok. Konsultasi lebih baik ya. Di masa pandemi tetap aman kok di Rumah Sakit Panti Waluyo. Ada lagi dokter, waduh kayaknya seru banget ya. Erika Nathanael, dok, apakah diperlukan kacamata lensa anti UV untuk yang sering aktivitas di depan komputer? Nah, jadi kita sering bahas deh ini tentang ini tuh, dan sering dijawab juga. Jawabannya apa? Lupa. Ya jadi memang kalau kacamata lensa itu ya bagus juga, maksudnya penting juga. Jadi dia untuk mengurangi eye strain atau yaitu kelelahan pada mata itu. Jadi difilter kan dia kan gitu. Jadi bukan anti UV ya. Kalau anti UV itu dia body ke sinar matahari itu UV kalau UV. Jadi mungkin kalau kita sering bilang anti radiasi. Anti radiasi ya. Jadi dia nanti akan memfilter sinar-sinar biru kalau nggak salah itu, yang dia kalau misalnya tidak difilter, dia akan membuat insidensi mata lelah itu lebih tinggi. Kayak gitu. Jadi bisa, maksudnya kalau misalnya ini dibantu dengan kacamata yang itu, monggo-monggo aja. Secara medis atau ini dia maksudnya tidak yang membahayakan tuh. Berarti boleh ya, lebih baik digunakan supaya juga menjaga mata kita tetap sehat gitu. Karena mata jendela hati jangan sampai sakit gitu. Nggak ada nyambungnya. Biar hatinya nggak sakit gitu. Iya. Waduh, dokter. Aduh, saya sampai lupa mau ngomong apa. Iya, saya juga lupa. Ya dokter, terima kasih sekali untuk informasinya yang banyak sekali dibagikan kepada sobat sehat semuanya, dan jangan lupa ke Rumah Sakit Panti Waluyo tetap aman. Dan kalau misalnya mau konsultasi mengenai mata apapun itu bisa langsung ke Dr. Yunike yang praktek setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat pukul 8 sampai 13. Lalu poli sorenya itu hari Selasa pukul 15 sampai selesai. Nah, info lengkapnya bisa langsung telepon di 0271 712077 atau bisa melalui WA juga di 081567170076. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan ya dokter. Terima kasih untuk waktunya, dan kami juga terima kasih kepada sobat sehat semuanya yang sudah beratensi, sudah memberikan pertanyaan. Semoga ini semua informasinya bisa berguna untuk sobat sehat semuanya, dan jangan sampai hanya
berhenti di Sobat Sehat semuanya, tapi bisa dibagikan ke saudara-saudara yang lain. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami akan undur diri dan kita akan kembali lagi di prognosa selanjutnya yang pasti dengan topik yang lebih menarik lagi. Kita pamit ya dokter, dadah.